menjalani vonis gua, sampai diomongin gua menghasilkan pakai mobil BMW, pakai mobil Mercy. Gua ditanya waktu itu, bro Andi, kalau lu mau tahu, gua ditanya. Gua dicari departemen perpajakan, gua dicari imigrasi, gua ditanya, bagaimana kamu menghasilkan? Gua bilang, gua menghasilkan uangnya itu di Indonesia. Gua transfer uangnya secara legal dari Indonesia ke Taiwan untuk biaya hidup gua, karena gua nggak bisa bekerja. Nggak ada kesalahan bro. Tapi diberitakan seolah-olah gua tuh bekerja, gua tuh menghasilkan tanpa izin usaha, melarikan pajak apa segala macam, tanpa bukti loh. Tanpa bukti. Beritanya poh. Coba ulik berita gua lagi tuh. Gimana cara mereka menuliskan berita gua? Tidak etis. Naik bro. Sandi. Hai guys. Halo. Halo, gimana? Ya, mana bro? Wah. Gimana nih? Bahas berat pagi-pagi. Keras nih, keras ya. Makanya ke teman-teman, ini sebenarnya gue kenal Faisal udah lama ya. Dulu gue denger dia itu anjir ya, negatif. Soalnya gue cuma hanya pantau doang tuh orang itu. Ya tapi coba lu coba flashback dari berita-berita yang diberitakan itu, menurut kamu aku salah nggak? Salahnya gue di mana? Untuk dari peraturannya ya. Gue dulu, karena gini bro, dulu kan gini ya, ini kita ngobrol ya, kita disclaimer dulu ya, kita ngobrol nih. Kalau dulu kan gue nggak kenal lu nih, jadi gue cuma tahu lu ya. Nah jadi banyak teman-teman gue yang di samping dan agent-agent juga bilang, Faisal gimana, gue bilang, oh gitu ya, gue bilang, gue cuman jawabnya, oh iya gitu ya, gue bilang, gue nggak tahu nih, gue bilang, karena gue nggak kenal dia gitu, tapi gue tahu orang ini Faisal siapa. Nah gue juga ada dengar dari beberapa majalah Indo yang di Taiwan juga ada ngobrol-ngobrol tentang ini masa ini. Gue bilang nggak tahu ya, coba ya, gue bilang kalau ada kesempatan ya, tiba-tiba kita kenal di KDI, benar gak? Iya. Nah, kenal di KDI, gue ngobrol sama ini orang, gue bilang Faisal kayaknya nggak kayak gitu deh, dia cuman menurut gue pinter dalam lihat masalah dan gimana cara bangun sistemnya ini, gue bilang ya. Nah marketingnya, salesnya bagus, gue bilang. Cuman gue bilang mungkin lingkungan sama orang yang supportnya itu mungkin berbeda aja, gue bilang gitu. Iya. Nah, lu kan dulu pernah bilang sama gue shelter segala, benar gak bro? Nah, gue bilang kalau shelter boleh juga sih, bilang. Tapi kan gue di satu kan memang lagi repot banget ya. Makanya gue nggak pernah. Ya, gue bukan nggak balas lu, gue bener repot banget ya. Kayak sekarang aja gue kemarin gue baru mulai live lagi ngobrol-ngobrol, dan masalah yang kita bilang Yuli itu gue juga gimana ya, gue juga nggak tahu. Gue taunya cuman dia jual ini, dia jual itu gitu, dia ngapain gitu. Nah kita bahasnya di berita dijelaskan nggak kalau itu Tata Yauping dia belinya di mana? Apotik kan? Tapi makanya gue bilang, ini Taiwan tuh dia nggak akan menjatuhkan negara sendiri, nanti gak bro? Itu. Nah jadi, tapi gue bilang ya, karena gue stay di Taiwan, ya yang di Taiwan tuh lebih nggak ini ya. Kalau lu udah bermain di dalam politik, itu bener-bener parah bro, gitu. Karena dulu ya kemarin yang masalah orang ini ya, tetangga kita yang Taiwan ya, lu tahu siapa ya tetangga ya? Iya. Nah, itu aja karena ngomongin masalah pemerintah aja itu langsung di blacklist loh, langsung dipulangin loh. Anjir. Makanya itu. Dulu gue ingat persis itu masalah aku ngerasain soalnya. Di berita gue diulik. Si Faisal dulu ini dia muci katanya, muci
dianya pencucian uang dan lain-lain. Ya, gua tidak memungkirin itu. Tapi permasalahan di beritanya itu kan dituliskan dia kenapa masih bisa berkeliaran di Taiwan. Lah, gua legal kok berkeliaran itu. Intinya gue bersalah, gue menjalankan sidang dan sekarang posisi gue menjalankan vonis, bukan gue nggak mau menjalankan vonis, tapi gue sedang menjalankan vonis. Jadi otomatis dong karena gue dianggap dari pengadilan tuh gue dianggap kooperatif dan gue memang dikasih kesempatan untuk penjara luar toh, di luar kan gue jadinya kan. Benar. Nah itu kan legal dari imigrasi, tapi pemberitaan yang dibuat seolah-olah tuh gue nggak pantas untuk legal berada di luar. Sebenarnya kan dia mau jatuhin lu langsung sampai ke bawah-bawahnya bro, gitu doang sebenarnya. Nah, makanya itu. Dan dari situlah gue udah tahu nih cara bermainnya media-media di Taiwan ini. Gue bilang kasar sekali, bukti nggak ada. Dia bilang gue menghasilkan banyak duit ketika gue berkeliaran di luar, sedangkan gue tidak bisa ada izin untuk menghasilkan uang. Lah, uang gue dari Indo, bro. Sebenarnya ya Taiwan tuh gini ya menurut gue ya, karena kalau udah ada kayak sisi politik aja itu udah ribet banget. Apalagi kayak ada beberapa temen gue ya kan yang kena masalah yang kita bilang yang masalah kirim uang ya. Nah, Itu juga kan di belakang backgroundnya tuh yang nuntut tuh pasti juga ada politiknya bro gitu. gue liat nih Yuli kasihan sih. Lebih kasihan, dia salah sekali lagi. Yuli salah. Tapi kesalahan dia itu saya rasa nggak seburuk apa yang diberitakan. Lu percaya nggak percaya di belakangnya itu kira-kira menurut ada orang Taiwannya nggak? Pasti ada, gembar-gembor pasti. Tapi Nggak diangkat. Gimana? Lu ngomong lu bro, nggak apa? Gimana? Nggak diangkat kan beritanya orang Taiwannya. Udah dipanggil kan? Orang Taiwannya udah dipanggil, nggak diberitain. Ditutup-tutupin pasti, itu mah biasa. Karena kan sebenarnya gini bro, sebenarnya makanya gue bilang kenapa kayak scammer aja bro ya, scammer ya, gue bilang teman-teman ya, scammer itu kenapa dia selalu ambil TKI untuk jadikan toolsnya, untuk alatnya bro. Karena kalau ketangkap paling deportasi gitu loh, tapi kalau Taiwan yang kena ya penjara gitu, itu aja sebenarnya sih. Makanya teman-teman jangan pernah ya kasih ID kamu ke siapapun itu ya, karena ribet banget sumpah. Yang scam aja itu yang dibalik orang yang bermain scam itu jarang ada yang ketangkap kan? Jarang, ada pun ada, cuman gue pernah gini ya, gue berbagi dikit sama lu Sal, gue pernah di scam 1 juta NT bro. Ketangkap Jujur. nggak? Ketangkep orangnya bro, tapi lu tau nggak dia bilang sama gue apa? Dia bilang gue nggak bisa bayar nih, gini-gini. Gue bilang anjir lah, gue bilang ya udah kalau nggak ngomong kasarnya gimana ya? Gue bilang kalau nggak ya udahlah, lu gimana caranya deh gitu. Kalau kita ngomong kasar pasti kan, oh ya udah kasih lu deh, kasih gue gitu, benar nggak? Tapi kan kita nggak sampai hati itu ya maksud gue ya. Tapi lu bohongin gue dan duit gue itu kan duit keringat bro, bukan duit anjir menurut gue itu loh. Ya kan? Nah sampai sekarang dia juga belum bayar gue bro, sampai sekarang bro. Yang gue nggak suka itu, kenapa yang dipanggil hanya teman-teman PMI ini? Nah, dibalik orang-orang yang memang nge-scam itu, kok jarang ada yang ketangkep gitu loh? Ketangkep ada bro, cuman nggak digubris sama dia orang, karena dia rasa PMI punya berita itu lebih hot bro. Lebih hot karena rupanya bukan orang Taiwan aja yang scam, ada juga komplotannya orang Indo, jadi hot banget nih, panas bro. Jadi dia dari sana tuh giring opini biasa pasti, orang Indo hati-hati, ya teman-teman, bukan PMI doang teman-teman, saya juga pernah direndah-rendahin bro, santai aja bro gitu. Nggak mau tahu bro. Gue sampai sekarang ya, karena gue sendiri pernah diberitain sama media Taiwan itu yang gue anggap pemberitanya tidak kasih hak jawab, dan pemberitaan itu tidak ada bukti otentiknya, membahas sampai dulu berita gue tuh dibahas anjir pakai pengamat profesor. Gue dalam hati mikir, gue ini kelas kakap apa ya, gue ngapain sih? Bego menurut gue. Dia pakai pengamat, cok. Gua kayak what? Ini
Berarti kita pinter dong, bener Gitu gak? loh, padahal gue nggak ngapa-ngapain, padahal gue udah diponis, gue sedang menjalankan ponis dan lain-lain. Gue kok diberitain pakai pengamat. Gue dari situ udah ilfil banget sama media-media Taiwan. Kan ini media Taiwan ini telek semua lah, gue bilang lah. Reporternya tuh dulu mungkin yang di Taiwan ya, reporter Taiwan dulu tuh Neo Hao Tu Su Tang Ji lah. Nah, Pu Hao Tu Su Chang Da Ju Tang Ji. Jadi makanya gue bilang berita sekarang gini, karena di Taiwan ini khususnya ya, beritanya tuh konyol-konyol kadang. Anjing bisa bawa koran aja diberitain, ya kan? Itu kawin aja, itu asu 2 ekor kawin aja diberitain. Makanya menurut gua nggak karena nggak ada berita lagi bro gitu. Jadi diputar-putar satu harian tuh beritanya sama bro, cuma diputar-putar aja bro. Jadi kalau lu misalnya tiba-tiba nih anggap kasusnya Yuli ya, diputar aja satu hari, seminggu aja kita bilang anjir viral bro, pasti bro, viral, dan orang Indo tuh akan booming bro. Lihat orang Indo tuh langsung, tapi gue nggak bilang semua ya, segelintir oknum doang ya yang benci sama orang Indo ya. Tapi menurut gue masih banyak kok majikan-majikan yang baik sama orang Indo, masih ada. Kita nggak boleh. Segelintirannya asosiasi telek kambing majikan itu selalu mereka. Gue lihat postingan mereka tuh nggak fair banget. Postingan mereka tuh selalu mengerucut ke orang Indonesia. Kalau lu mau tahu faktanya, dugaan saya nih, dulu gue pernah ngurusin kasus dari ketua dari asosiasi telek kambing itu di Sincu, kena dia. Dari situ tuh benci banget sama orang Indonesia. Dia mungkin cari kesempatan doang bro, kesempatannya udah pas nih gitu, ditembak langsung pelurunya. Gue pernah bentur sama dia. Gue pernah bentur sama asosiasi majikan telek kambing itu. Pernah gue bentur sama dia. Gue pernah bentur di pengadilan. Dan di situ foundation kita menang. Berarti dia pasti keki banget tuh. Pasti dia keki banget anjir. Lu coba lihat postingan asosiasi majikan telek kambing itu. Semua Indonesia bro. Semua Indonesia. Semua ngejelek-jelekin. Lu lihatlah postingan yang di FB. Itu pasti ada inilah, ada maksud di belakang lah. Karena kan sekarang juga Taiwan itu kan lagi mau masukin India ya. India udah masuk nih soalnya. Terus Bangladesh sama Sri Lanka ya. Kemarin tuh kan ada rencana mereka bilang ya. Myanmar juga ya. Nah cuman karena orang Taiwan tuh udah kebiasa sama orang Indo, Vietnam ya. Thailand tuh beda ya, kita bilang rananya beda ya, kita bilang ranah beda dulu. Kalau misalnya PRT punya, biasanya mereka pasti pakai Indo, kalau nggak Vietnam. Kalau Filipina tuh biasanya mungkin keluarga yang agak berduit ya, karena dia bahasa Inggris, gitu. Tapi kalau India nggak mungkin kan, kalau India lu masuk suruh jagain nama kan, udah hitam takut lah dia bos, gitu. Ya kan? Karena di India juga tingkat keamanannya juga nggak tinggi, jadi kalau di Taiwan tuh ya, ini gue cerita dikit ya, teman gue ada buka toko kayak serba ada ya di Taiwan, orang Taiwan nih bro, orang Taiwan. Nah dia bilang sama gue gue kemarin ada ketemu orang India datang ke toko gue belanja nih, ada 10 orang ya, belanjanya kayak gini, dia bilang di sini ada jual kentang nggak? Ada. Ya udah, dia beli kentangnya mungkin 1 kilo bro, 10 orang masuk ke tokonya bro, rame banget gila. Nah terus udah lewat 5 menit bro, udah keluar nih kan 10 orang kan, 1 orang lagi masuk lagi bro, gue mau beli kentang juga lah 2 kilo. Teman gue langsung bilang, anjir, gue bilang kenapa nggak tadi aja gitu loh, kan toko gue juga nggak gede kan gitu, jadi kalau lu masuk apakah nggak padat banget gitu loh. Nah teman gue langsung, ya udah mulai hari ini nggak jual kentang. Kalau ada orang India dia bilang kita nggak jualan gitu. Parah nggak lu bilang? Nah orang Indo masih oke lah menurut gue. Malah orang Indo tuh tapi nggak saya nggak bilang semua orang Indo yang nggak baik ya, baiknya baik banget ya, santun ya kan, sopannya juga ada. Itu gue rasa ini harus jempolan orang Indo jempolan. Nah jadi cuman teman-teman mungkin ada segelintir orang yang mungkin dia kurang hati-hati doang, dan mungkin nggak, kan di Taiwan itu kan banyak kamera ya, kita bilang ya banyak kamera. Jadi di saat melakukan sesuatu itu ya kamu harus lihat dulu, pikirin dulu. Nah jangan ya udah nggak apa-apa kan kita libur, gimana, itu nggak boleh. Jadi kita harus lihat dulu karena banyak
Mungkin orang akan yang menerima kamu, tapi ada segelintir orang nggak menerima, dia post aja, dia gede-gedein. Ja, mampus loh. Pasti mampus. Ya kayak kemarin itu masa joget-joget aja dipermasalahin, neneknya sama majikan aja gak permasalahin. Joget-joget doang bro dipermasalahin. Makanya, kan orang butuh apa ya, relax juga kan bro kan. Ya lagi yang penting majikan nggak komplain, kerjaan oke, gue sih nggak no care. Kalau gue no care, ya. Gue bilang sama majikan, gue bilang, dia main HP gini oke nggak? Dia bilang nggak apa-apa, Di. Yang penting kalau dia semua kerjaan lancar, I'm okay, nggak apa-apa. Karena sekarang tuh gini, kemarin juga gue kan speak up tentang orang baru lulus ke SMA mau datang ke Taiwan. Nah gue bilang, kalau bisa jangan dulu ke Taiwan, kalau bisa lu belajar dulu pengalaman di Indo, kerja 1 tahun, cari pengalaman apa nih? Pengalaman sosial, ya. Itu nggak mau tahu lu mau di Indomaret, kayak mau di mana, bilang. Karena kalau lu tiba-tiba lu SMA langsung mendaftar ke Taiwan, tahun itu keras bro, gue bilang gitu. Mindsetnya nggak kena tuh ntar, pasti mindsetnya anjing, wah takut, habisnya terus kayak homesick lah kita bilang, homesick ya bro ya. Iya. Nanti pulang gitu. Nah gue banyak orang kayak gitu, jadi gue bilang ya lu mau datang tangan boleh, cuman gue nggak pelamar, siapa sih nggak mau cuan, bener nggak? Tapi kalau gue rasa ya cuan juga harus inilah ya, cuan yang bener ya, jangan lu demi apa orang mau datang lu